Selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah berita yang sebenarnya adalah salah satu fenomena sosial di Indonesia terkait dengan maraknya tukang parkir atau juru parkir. Kadang kita harus mengakui beberapa area itu sebenarnya nggak butuh juru parkir atau bahkan sudah jelas-jelas ada tulisan parkir gratis, tapi masih ada tukang parkir atau juru parkir di sana. Di satu sisi ini adalah mata pencarian mereka, tapi di sisi lain ini kan ada yang dirugikan. Ya, bukan tentang masalah uang, nominalnya sih nggak gede. Paling berapa sih parkir tuh 1.000, 2.000, atau 5.000 rupiah, kan angka yang kecil sebenarnya. Tetapi bukan masalah uang sebenarnya. Nah, ini menjadi salah satu fenomena sosial dan sudah ada kasusnya. Misalnya yang terjadi di Hotel Braga, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Ini ada seorang juru parkir yang harus meninggal dunia bernama Fajar Subekti, usia 38 tahun, yang dihabisi oleh salah satu tamunya bernama Anang Yusuf yang melakukan dor-doran di situ. Kenapa? Jadi ada dugaan bahwa parkir di hotel tersebut sebenarnya gratis, tetapi nggak apa ya, dia nggak mau gitu ngebayarnya karena itu kan gratis, ngapain harus ngebayar. Kemudian terjadi argumentasi. Kejadiannya sekitar jam 4 pagi pada hari Sabtu 27 April 2024. Sejumlah saksi mengatakan bahwa si Anang Yusuf, pelaku ini, sempat menembakkan ada beberapa kali letusan di sana, dan salah satunya mengenai di bagian dada dari Fajar Subekti, sang juru parkir. Ada keterangan dari Kompol Adriansyah Ritas Hasibuan, Kasat Reskrim Polres Banyumas, bahwa saat ini pelakunya sudah ditangkap. Ditangkapnya itu di sebuah rumah guest house di Purwokerto. Dia bersama dengan teman wanitanya. Penangkapannya cukup cepat, sekitar 6 jam setelah kejadian, itu langsung ditangkap. Profil dari pelaku ini adalah seorang karyawan swasta di Bandung. Dan dugaannya kenapa dia langsung kabur pada saat melakukan aksinya, ya karena dia pengen nggak tanggung jawab aja, dan dia kesel gitu gara-gara dimintain uang parkir. Padahal kan paling cuma berapa sih? 3.000 atau 5.000 rupiah, itu kan sebenarnya uang yang kecil. Tetapi jujur teman-teman ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami juga. Kadang kalau kita bandingkan ya, Indonesia itu kan termasuk negara yang masih berkembang. Orang menengahnya itu masih banyak ya, apalagi karyawan swasta, mohon maaf ya. Mereka bukanlah golongan bawah, tapi kategorinya golongan menengah. Nah, di Indonesia tuh orang menengah ya, itu nggak dapat bantuan banyak loh dari pemerintah. Kesannya itu adalah kayak dicuekin gitu kan ya. Kalau orang yang golongan bawah itu masih dapat dana bantuan kesehatan, bantuan BLT dan sebagainya. Jadi orang miskin tuh masih ada bantuan tersebut. Tapi orang yang menengah, karena menengah itu paling kan penghasilan yang 3 juta ke atas. Padahal yang kalau di bawah itu penghasilannya berapa? Mungkin 2 juta ke bawah sebulannya. Padahal jaraknya nggak jauh berbeda, tapi nggak mendapatkan insentif bantuan atau apapun dari siapapun begitu. Jadi tekanan yang dihadapi oleh orang-orang kelas menengah ini sebenarnya juga cukup tinggi. Aku juga nggak setuju dengan perilaku dari tersangka Anang Yusuf ini melakukan aksi sok jagoan tersebut. Ya kalau memang nggak mau dikasih, ya udahlah, ngomel-ngomel langsung pergi aja. Atau juga juru parkirnya nggak bisa melakukan apapun seandainya gitu, seburuk-buruknya. Tapi kalau secara pribadi aku di Indonesia ya, ada tukang parkir itu aku termasuk orang yang suka menyimpan uang kayak 2.000-an atau 5.000 atau bahkan, karena bagi aku pribadi ya, pada saat aku lagi parkir mobil gitu, itu adalah bagian untuk aku sedekah gitu. Jadi bukan karena untuk ngebayar. Tapi kan tidak semua orang posisinya sama seperti ini. Ada juga yang uangnya pas-pasan. Apalagi kalau parkir misalnya kayak di Alfamart atau Indomart, paling cuma beli minum yang harganya 10.000 atau 20.000, bayar parkirnya 2.000 atau 3.000, itu kan kesel. Apalagi juga ada di beberapa ATM gitu ya, mau ngambil uang ATM cuma 50.000, tapi harus bayar parkir 1.000 mungkin, atau 2.000 atau 5.000, itu ngebuat kesel. Dan aku harus mengakui, memang tidak semua tukang parkir itu layak untuk dibela. Tetapi kalau untuk kejadian seperti ini, ya ini sih kebangetan sih. Aku tidak mendukung si Anang Yusuf tersebut. Sekali lagi, kalau memang ada oknum-oknum penjuru parkir
yang berlebihan ya udah tinggalin aja lah, nggak usah ajak. Kan mereka kalau berdebat juga yang apa ya udah kelar begitu aja. Tapi yang bisa aku sampaikan juga ya teman-teman ya, untuk para juru parkir, sudut pandang dari customer gini ya. Kalian juga harus memikirkan, ada banyak loh area-area di Indonesia, di kota besar gitu, yang parkirannya tuh luas, nggak butuh tukang parkir, nggak butuh macet ini dan itu. Kenapa sih harus ada tukang parkir gitu? Kita tahu kalian tuh mencari nafkah. Toh juga kalau seandainya mobilnya terjadi apa-apa, kecurian, atau bahkan ini dan itu kan kalian juga nggak tanggung jawab kan. Sebenarnya terlalu mengada-ada, tetapi ini adalah bagian suka nggak suka adalah terkait dengan ya untuk mata pencarian orang. Bagi sebagian orang menilai, ya lah anjir cuma 2.000, 3.000 itu kan uang kecil, betul. Tapi kan tidak semua ekonomi itu kan yang sama seperti kalian yang mungkin kategorinya sudah kaya raya. Tapi bagaimana dengan mereka yang menengah ke bawah, menengah aja lah gitu. Kan mereka juga pas-pasan hidupnya, mereka juga kesel ini dan itu, kesel dimintain uang A, B, C, dan D. Tapi sekali lagi itu bukanlah justifikasi kalau harus melakukan aksi seperti ini. Kalau untuk motifnya sendiri dari Kompol Andrian Saritas Hasibuan, sebenarnya masih terus diselidiki, tetapi dugaannya adalah karena dia nggak mau ngebayar parkirnya itu aja. Karena kalau aku lihat kan parkirannya juga cukup luas sebenarnya, nggak butuh tukang parkir juga bisa-bisa aja. Well, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia, dan satu hal yang harus kita ketahui bahwa jangan sampailah hanya karena emosi atau uang receh seperti ini ngebuat kita malah mendapatkan konsekuensi yang luar biasa. Kalau menurut kalian, apakah kalian pernah mengalami kekesalan pada saat kalian itu parkir, misalnya di toko Alfamart atau Indomart, sudah jelas-jelas ada tulisan gratis tapi masih dimintain parkir, apakah kalian akan tetap ngasih atau kalian tidak ngasih? Kalau aku sih tetap ngasih sih. Dari pengalaman aku, ada tulisannya gratis parkir tapi sudah print gitu, ya udahlah bayar aja, anggap aja sedekah. Karena aku yakin sih dengan kita memberikan sedekah dalam tanda kutip uang seperti itu 2.000, 3.000, percayalah bahwa Tuhan itu akan memberikan kita jauh lebih banyak dari itu. Tetapi juga jangan di take it for granted. Untuk para juru parkir, ya kalian juga kasihan. Aku juga sempat ngeliat ya, ada beberapa kayak penjual pecel lele gitu kan ya, dagangannya itu sepi karena orang itu males mau parkir di situ karena harus bayar parkir, motor 2.000, mobil 3.000, itu yang ngebuat dagangannya sepi, dan para penjualnya pun tidak bisa komplain, tidak bisa berbuat banyak, karena kalau mereka komplain bilang ke tukang parkirnya, Pak, kayaknya nggak perlu ada parkir deh Pak di sini, itu nanti mereka bakal dikerjain gitu ya, bakal dilakukan hal-hal yang tidak nyaman di usahanya. Itu pun banyak terjadi. Bahkan aku juga pernah punya pengalaman ya di daerahku sendiri yang sebenarnya parkirannya luas di perkampungan, nggak butuh parkir sama sekali lah ya. Tapi mau nggak mau karena ada oknum-oknum organisasi preman lah begitu yang bilang bahwa area ini adalah area parkir jatah kami, jadi harus ada parkirnya walaupun sudah ada tulisan jelas-jelas parkir gratis. Nah, kadang di beberapa area ada tulisan parkir gratis itu pun ada sebagian orang tuh yang menghilangkan, dihancurin dan sebagainya. Memang serba salah ya teman-teman. Sekali lagi, Indonesia itu adalah masih negara berkembang teman-teman. Menurut aku dengan 2.000, 3.000, mungkin bagi sebagian orang itu adalah uang ya sudahlah, anggap aja sedekah. Tetapi juga harus kita akui masih bagi sebagian orang uang segitu juga uang yang cukup penting gitu, dan mereka juga bekerja capek dari pagi sampai malam untuk mendapatkan uang tersebut. Jadi ya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tetapi alangkah baiknya adalah untuk juru parkirnya, carilah lahan yang memang membutuhkan juru parkir, misalnya di kemacetan atau intensitas orang parkirnya banyak. Aku setuju harus ada juru parkir agar bisa mengatur. Tetapi kalau di tempat-tempat yang nggak macet, yang area parkirnya luas, dan juga tempat yang murah kayak di pecel lele, atau bahkan di ATM, atau bahkan di tempat Alfamart, Indomart, yang jelas-jelas ada tulisan parkir gratis, kalau kalian masih jadi tukang parkir di situ, ya konsekuensinya adalah seperti ini menurut aku, karena setiap orang kan punya reaksi yang berbeda dalam menghadapi berbagai macam kendala. Misalnya seperti ini, kalau bagi sebagian orang ini area parkir gratis tetapi diminta, ada yang ngebayar, ada yang ngomel sambil ngebayar, ada yang nggak ngebayar, ada juga yang melakukan aksi seperti ini. So ya itu adalah pilihan, konsekuensi dari pilihan hidup kita. Ada yang bilang bahwa
Kan ini mencari nafkah, Anjas. Semua orang juga mencari nafkah, tapi kan mencari nafkah dengan cara yang benar, dengan tidak merugikan orang lain. So, itu yang bisa aku update mengenai kasus dari seorang pria asal Bandung yang melakukan aksi dor kepada juru parkir yang berada di Kabupaten Banyumas. Ini adalah perilaku yang tidak pantas untuk ditiru, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran baik dari sudut pandang juru parkirnya ataupun juga sudut pandang dari para customernya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.